Pemirsa, hari ini kembali berlangsung persidangan terhadap Mario Dendi dan juga Shane Lucas, pelaku penganiayaan terhadap David Ozora. Salah satu saksi yang ditengarkan keterangannya pada hari ini adalah ayah dari korban, yaitu Jonathan Latumahina. Untuk bisa mengetahui apakah hingga saat ini juga proses persidangan masih berlangsung, rekan kami Tiara Harahap akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Tiara. Putri Viola dan juga pemirsa, selamat malam. Betul, seperti yang Anda katakan tadi bahwa persidangan terhadap pelaku penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dendi dan juga Shane Lucas hingga malam ini masih terus berlangsung. Tapi tadi Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut Sujono ini tengah menskors persidangan sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat ini selama 1 jam, sehingga persidangan ini nantinya akan kembali digelar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Seperti yang Anda saksikan di belakang kami, saat ini masih terus dipersiapkan agenda sidang selanjutnya, di mana meneruskan permintaan keterangan saksi, yakni 2 saksi yang tadi belum rampung permintaan keterangannya adalah Rudi Setiawan dan juga Natalia Puspitasari. Keduanya ini adalah merupakan orang tua dari teman David Ozora yang bernama anak Renjiro begitu. Nah, keduanya ini informasinya memang kedua saksi yang melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi, Shane Lucas dan juga anak AG terhadap David Ozora pada tanggal 20 Februari 2023 kemarin. Kemudian Natalia juga yang kemudian ini melakukan peleraian terhadap pelaku, dan Rudi dan juga Natalia ini yang mengantarkan David Ozora ke rumah sakit kawasan Permata Hijau pada Februari lalu. Nah, sebagai informasi Putri Viola dan juga pemirsa, pada hari ini dengan agenda keterangan saksi ini tadinya akan menghadirkan sebanyak 5 saksi untuk pemeriksaan. Namun yang hadir pada hari ini adalah 4 orang saksi. 4 orang saksi tersebut adalah Jonathan Latumahina yang merupakan ayah dari David Ozora, kemudian Renjiro yang merupakan teman dari David Ozora, yang dimana pada saat itu rumahnya didatangi oleh pelaku dan terdapat penganiayaan seperti yang kita ketahui, Putri. Kemudian juga saksi Rudi Setiawan, ayah dari Renjiro, kemudian Natalia Puspitasari, ibunda dari Renjiro, serta yang seharusnya juga dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah Rustam Hatalam yang merupakan paman dari David Ozora, namun berhalangan hadir dikarenakan beliau ini sedang menjalankan ibadah haji. Tadi pada saat persidangan memang sudah diperiksa terlebih dahulu ayah dari David Ozora, yakni Jonathan Latumahina, dan ada sejumlah hal yang menarik tentunya diberikan dalam kesaksian Jonathan. Di awal persidangan tadi Jonathan sudah membeberkan seperti apa kemudian ini kondisi dari David Ozora pasca penganiayaan yang dilakukan oleh Shane Lucas, kemudian juga oleh anak AG serta Mario Dendi Satrio, hingga perkembangan kesehatannya saat ini. Tadi juga disampaikan bahwa Mario Dendi, maksud kami David Ozora, ini mengalami amnesia sehingga banyak hal yang tidak bisa ia ingat kembali, termasuk pemanggilan kepada ayahnya sendiri ini dipanggil Mas begitu. Ini menandakan hal-hal kecil yang masih belum bisa diingat secara baik dikarenakan cedera otak yang dialami pasca penganiayaan terhadap David Ozora. Kemudian juga untuk saat ini David Ozora ini sudah bisa berjalan, namun dengan endurance hanya kurang lebih 6 menit. Ini pun masih bertahap. Jika sebelumnya ini 1 menit, 2 menit ini sempat terjatuh, sekarang sudah bisa berjalan selama 6 menit, namun tidak bisa lebih dari itu. Kalau dipaksakan lebih dari itu, maka David Ozora ini akan terjatuh begitu. Kemudian masih belum bisa membedakan warna. Ini pun juga menjadi salah satu kendala yang dialami oleh David Ozora pasca penganiayaan. Ia juga belum bisa melakukan aktivitas secara mandiri seperti mandi, kemudian juga mengenakan pakaian, membungkuk sendiri. Ini belum bisa dilakukan meskipun saat ini kondisinya jauh lebih baik jika kita bandingkan dari beberapa bulan lalu. Tidak hanya menceritakan mengenai seperti apa kondisi dari David Ozora, tadi ayah dari David Ozora, Jonathan Latumahina, ini juga menjelaskan sejumlah keanehan, sejumlah kejanggalan yang ia temukan dalam proses pemulihan maupun juga secara hukum sejak anaknya dilakukan penganiayaan oleh Mario Dendi begitu. Yang pertama adalah pada saat awal akan menggunakan asuransi kesehatan untuk pengobatan David Ozora, ini terdapat penolakan dari pihak rumah sakit dan juga asuransi. Setelah dicari tahu dan ditanyakan langsung, ini karena pihak asuransi dan juga rumah sakit ini mendapat informasi bahwa yang menyebabkan perkelahian tersebut ini adalah David Ozora terlebih dahulu. Dari pihak ayah
ayah David Ozora ini tidak mendapatkan informasi lebih lanjut dari mana pihak asuransi dan juga rumah sakit tersebut ini mendapatkan masukan seperti itu, namun pada akhirnya asuransi itu pun bisa digunakan kembali. Kemudian keanehan ataupun juga kejanggalan yang kedua adalah keberadaan dari kendaraan yang digunakan oleh Mario Dendi, yakni Rubicon dengan plat nomor B120DEN yang pada saat terakhir kali ini disaksikan di Polsek Pesanggerahan begitu. Namun setelah diinformasikan dan juga diterima fotonya oleh ayah Mario Dendi, tidak lama kemudian dicek oleh paman dari Mario Dendi, yakni Rustam, dan Rubicon tersebut ini tidak lagi berada atau menghilang dari Polsek Pesanggerahan. Informasi yang kemudian ini didapatkan atau dikatakan oleh pihak kepolisian adalah mobil Rubicon tersebut digunakan untuk menjemput saksi. Dalam hal ini saksi yang dimaksud adalah anak AG, kemudian juga Mario Dendi, serta Shane Lucas. Tetapi setelah tidak lama kemudian Rubicon tersebut kembali ke Polsek Pesanggerahan, plat nomor yang tertulis di mobil Rubicon tersebut ini sudah berubah, sudah bukan B120DEN. Ini kemudian juga menimbulkan pertanyaan, apakah betul polisi begitu membutuhkan mobil Rubicon tersebut untuk kemudian menjemput para saksi hanya untuk meminta keterangan pada saat itu di Polsek Pesanggerahan. Kemudian juga kejanggalan yang ketiga, Putri Viola dan juga pemirsa, tadi dijelaskan oleh Jonathan, yakni Jonathan sendiri mendapatkan informasi dari paman David Ozora bahwa pada saat pemeriksaan di Polsek, ketiga pelaku yakni Mario Dendi, kemudian juga Shane Lucas serta anak AG ini bermain gitar. Tetapi ini juga yang kemudian ini sempat dibantah oleh pelaku tadi, dalam hal ini adalah Mario Dendi, bahwa tidak ada yang kemudian ini bermain gitar di Polsek Pesanggerahan pada saat itu. Di saat yang bersamaan juga ada informasi yang kemudian ini disampaikan bahwa Mario Dendi mencoba untuk menenangkan kedua temannya, dalam hal ini adalah anak AG dan juga Shane Lucas, bahwa ia tidak perlu khawatir akan proses hukum yang nantinya akan dijalani. Semuanya akan dijamin oleh orang tua dari, dalam hal ini ayah dari Mario Dendi, yakni Rafael Alun. Sejauh ini itu yang bisa kami informasikan, karena memang setelah ini persidangan akan terus dilanjutkan dengan pemeriksaan dua orang tua rekan dari David Ozora, karena tadi Renjiro sendiri sudah diperiksa namun diagendakan secara tertutup karena masih di bawah umur. Tadi sedikit kami juga bisa sampaikan bahwa Natalia Puspita, ibu dari Renjiro, ini sempat menangis karena merasa empati terhadap apa yang sudah dialami oleh David Ozora, termasuk menganggap bahwa David Ozora ini anaknya sendiri begitu. Tidak hanya itu, tadi juga sudah dipertontonkan CCTV sekitar komplek yang menunjukkan terparkirnya mobil Rubicon milik Mario Dendi Satrio pada malam hari, di mana proses dari penganiayaan tersebut terjadi, dan juga pada saat terdapat foto David Ozora pada saat pasca penganiayaan. Sementara demikian, Putri Viola dan juga pemirsa, kami kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Tiara Harahap atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutan dari persidangan ini.